يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang nasihat beliau dan ijazah amalan istighfar. Serius, tapi jangan tersinggung ya. Ada enggak kambing melahirkan anaknya, terus memberi kursus cara makan rumput? Ada. Kemudian kambing memberi kursus anaknya cara mencari rumput. Ada. Tidak ada. Kemudian kambing dengan intens mengatakan pada anaknya, hati-hati anak, saat ini lahan-lahan di Singosari udah dibangun jadi perumahan, sudah dibangun jadi pertokoan. Lahan kita untuk rumput semakin habis. Lapangan-lapangan sekarang udah rumputnya rumput sintetis. Ya, futsal itu udah tidak pakai rumput yang asli lagi. Kambing ceramain anaknya, jadi masa depanmu terancam anak-anakku. Karena itu harus pandai untuk mencicipi berbagai macam rasa hijau-hijauan. Mana yang cocok untuk perutmu? Ada kambing ngomong begitu? Nggak ada. Nama kambing saja keluar gitu ya, keluar, diajak pergi sebentar udah paham kok. Caranya cari rumput paham. Nah kalau kamu bingung caranya cari duit kayak aneh tuh ya. Kena bodoh jauh banget gitu loh. Mosok ambek wedhus kalah gitu loh. Takut besok cari duit bagaimana ya Allah. Wedhus gak wedi kok awakmu wedi. Kambing gak takut masa depan tentang ekonomi. Kambing gak takut masa depan tentang makan. Lah kamu punya akal, punya otak, punya mulut, punya kuping, punya tangan, punya kaki, punya konco, punya dulur, punya saudara, punya pemerintah, punya bangsa yang menjamin kamu gak akan dibiarkan kelaparan oleh tetanggamu, oleh masjidmu. Kalau sampai kamu tetangga masjid, kamu kelaparan, sak jamaah dosa kabeh. Sistem langit sudah ngatur seperti itu. Kok kamu masih takut? Engko piye yo? Uripku piye? Masya Allah. Demit model apa yang nempel ke badan kita? Setan model apa yang nempel ke diri kita? Nauzubillah min dzalik. Jelas? Makanya gak usah bingung urusan duit. Yuk mulai kita kembali belajar yang wajib, belajar yang harus, belajar sholat, gimana yang namanya tumakninah. Ya Allah, saya gak sedikit lihat orang sholat itu gak ada tumakninahnya. Sehingga kalau menurut ilmu syariat yang saya pelajari, sholatnya gak sah. Makanya saya takut kalau lihat orang sholat, takut saya harus ngajari soalnya. Lah kalau saya noleh ngajari itu kan repot. Jadi lebih baik sholat di soft awal, terus lihat tembok, selesai. Ya, di soft awal lihat tembok, nggak kelihatan apa-apa selain tembok di depan. Kalau sholatnya di belakang kan setan ngelirik banyak ya, lirik ngarepmu. Banyak itu setan yang ngajar kita ngelirik.
Wah, begitu ngelirik di depan kelihatan pantat-pantat yang terbuka. Ketika rukuk, auratnya terbuka. Ya, itu kalau ibu-ibu mungkin begitu sholat, Masya Allah, banyak yang tanpa disadari rukuhnya, bagusnya Masya Allah, tapi kakinya kelihatan. Ketika sujud ya, kakinya kelihatan, telapak kakinya tidak ketutup, sehingga auratnya terbuka. Gak dipelajari betul tuh, apa yang membatalkan sholat. Tumak ninahnya gak ada, wudhunya gak sah. Wudhunya Masya Allah, satu badan basah, tapi nggak pernah basuh tangan sampai siku, sehingga wudhunya tidak sah. Nah, ini yang begini-begini harus kita ajarkan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Mulai mikir itu lagi, ngajari ngaji. Nah, yuk ngaji alif, ba, ta. Saya sampai sekarang tuh nggak pernah lupa sampai sekarang. Nikmatnya kalau saya ingat-ingat, habis maghrib dulu waktu saya masih kecil diajari oleh ibu saya megang turutan, dulu namanya turutan ya. Bukan apa namanya ikro, bukan ya. Megang turutan, terus pakai sapu lidi, ya sapu lidi, terus ibu saya duding ke alif 3, 1, 2, 3 alif, satunya fathah, duanya kasroh, tiganya dhamma. Terus ibu saya ngomong gini, a i u, terus saya suruh nirukan a i u, babi bu tati tuh, senangnya luar biasa, asyik itu, ingat seperti itu. Sekarang mana ibu sama anak gitu, yang ada ya nak TikTok lucu nak, Masya Allah, ini ada TikTok lucu nak, nak TikToknya bagus banget, Masya Allah, bener ini, ibu sama anak, Masya Allah, filter IG, tuh lihat tuh muka bapakmu bisa jadi kayak setan, tuh lihat tuh, Masya Allah. Zaman udah aku sih ngomong. Ini fakta atau angan-angan? Fakta atau ya? Faktanya seperti ini ya. Kita jangan ikut, zamannya boleh begini, tapi kita nggak boleh begitu. Kita nggak boleh begitu. Kita harus bisa tetap istiqomah menjalankan yang dijalankan oleh orang-orang soleh terdahulu. Contoh ya, yang sudah hilang nih contoh. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa ngajarkan pada menantu-menantunya dan anak-anak perempuannya nanti kalau nimang anaknya. Dan ibu nanti kalau nimang cucunya, bapak nimang cucunya, tirukan ini. Dulu saya masih kecil tuh, saya masih ingat ibu saya itu kalau nimang saya, kalau nimang adik-adik saya, itu indah kalimatnya. Sekarang itu udah hilang. Saya sekarang ngomong hilang, gak pernah dengar. Saya gak pernah dengar, berarti sudah hilang. Nimang anak sambil gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah. Ibu saya ngomong anaknya namanya Naufal Waliullah. Nah, itu habis maghrib kalau di kudang ya begitu, siang di kudang ya begitu. Sekarang ngudang anak sambil apa? Ngerasani. Ya nyet kuwi wangi, bener, ya sing kuwi. Ya cangkeme kayak ngono kuwi. Masya Allah. Ini sambil telepon marah-marah, sambil gendong anak, kalimat kotor keluar sambil telepon, sambil gendong anak. Jadi anak ini diperdengarkan kalimat kotor, ghibah, namimah, kebencian didengarkan sama anak yang lagi digendong. Padahal kalau bayi itu dengar kabeh direkam di ruhnya. Ngeri saudara-saudara. Kok lihat saya nggak enak semua kenapa? Pelaku rupanya ini. Ya ini tolong kita ajarkan pada keluarga kita. Kalau nimang anak kembali ke zaman dulu. Dulu tuh kalau nimang anak sholatullah, salamullah gitu ya. Sekarang mana? Cari di desa-desa, saya nggak ngomong di kota-kota. Kalau kota-kota hilang itu sudah wajar. Di desa-desa udah nggak denger itu. Nimang begini ya, sudah nggak denger, hilang, mulai entek. Maka jangan dibuat hilang, munculkan lagi. Sekarang ini ya, contoh saja. Dulu itu kita kalau ke majelis, pulang dari majelis ditanya sama keluarga, berkatannya mana, betul ya? Berkatannya mana?
Bergeser, berjalannya waktu, berkatan hilang. Jadi besekannya mana? Betul? Bergeser sekarang kalimatnya apa? Kotaannya mana? Di kota-kota yang modern, Singosari modern atau rodok tengah-tengah? Tengah-tengah ya. Di kota-kota modern kalimatnya lain. Snacknya mana? Snacknya mana? Kata berkatan itu hilang. Lah emang orang dulu tuh kalau bagi berkatan nggak pakai besek? Pakai besek. Emang nggak pakai kotak? Pakai kotak. Tapi nyebutnya itu bukan kotak, bukan besek, bukan snack. Tapi apa? Berkat. Kenapa? Karena itu doa. Semoga ini betul-betul jadi barokah. Dan yang dibagi itu berkah. Jadi kamu kalau cari rotinya majelis, bukan cari snack, kamu cari berkah. Ngajari anak begitu. Makanannya majelis jangan ditinggal, bawa pulang, itu berkah. Bawa berkahnya pulang ke rumah, itu berkah. Sekarang snack di kotaannya mana? Hilang. Masya Allah. Nah intinya itu, intinya hidup kita pendek, yuk manfaatkan. Gak usah mikir dunia. Walaupun kita hidup di dunia ya tetap cari yang namanya sarana untuk hidup. Tapi gak usah dipikir, santai saja gitu ngalir. Pikirkan sholat ngaji, wirid, nyeneng orang tua ya, bekti sama orang tua. Jadi manfaat buat orang lain. Yang asik-asik saja. Kalau mikirnya seperti itu, hidupnya akan mudah, hidupnya akan enak. Satu kalimat nasihat untuk diri saya dan untuk siapapun yang mau terima nasihat. Para ulama mengatakan, jadilah orang yang mau menerima nasihat dari siapapun. Tinggalkan kebiasaan kalau diberi nasihat, meneliti orang yang nasihatin. Kadang-kadang kita ini kalau dinasihati, kamu itu bawa sholatnya yang betul. Kita jawab, udah kamu tuh gak usah banyak nasihatin saya. Sholatmu juga belum betul kok gaya nasihatin saya. Tambah lagi itu kamu masih suka nonton yang gak baik, kamu masih suka begini. Langsung dicari salahnya orang yang nasihati kita, terus kita wedel satu-satu jentrek kan gitu ya. Wah, salahmu wakeh, ojo sok nasihati aku. Itu namanya kita sombong, tidak mau terima nasihat. Orang yang gak mau terima nasihat itu orang sombong. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya dan meremehkan orang lain. Siapapun yang nasihati kita, lihat itu yang nasihatin Allah. Yang nasihatin Allah hanya lewat lisannya. Kita renungkan, oh betul saya masih seperti itu. Oh saya nggak seperti itu. Ya udah, alhamdulillah ada orang yang mau nasihatin saya. Berarti saya diingatkan jangan sampai jadi seperti itu. Dan jangan pernah melihat kekurangan orang lain untuk kemudian kita balas nasihatin dia karena kita gak suka dinasihatin. Paham ya? Itu namanya nasihat modus. Nasihat hanya untuk apa? Aku gak suka dinasihatin, kamu harus dengarkan nasihatku. Ini kesombongan yang berbungkus nasihat. Banyak yang punya penyakit seperti itu, kita ini sering gak sadar begitu. Mari kita ajarkan diri kita untuk tidak jadi seperti itu. Mudah-mudahan berkah manfaat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu amalan Nabi Muhammad SAW, yaitu istighfar 70 kali di pagi hari dan 70 kali di malam hari. Siapa yang istighfar astagfirullah dengan kalimat pendek seperti itu 70 kali di pagi hari, 70 kali di malam hari, maka 700 dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, tidak dicatat sebagai orang yang berdusta, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Berarti masuk kelompok orang yang ingat. Orang yang ingat itu siapa? Wali-wali Allah. Kalau kita ngamalkan itu tanpa kita sadari, nanti kita akan dimasukkan dalam golongannya wali, meskipun kita belum jadi wali, tapi masuk satu kloter, kan enak ya. Kamu wali? Belum, tapi saya masuk kloter bareng wali, kan enak. Karena kita punya amalan-amalan tersebut. Maka yang seperti ini mari kita dikit-dikit kita amalkan, ajarkan sama keluarga kita. Sudah istighfar 70 kali belum? Udah belum? Ayo istighfar 70 kali. Udah sholawat pagi belum? Udah sholawat malam belum? Biasakan nanyanya begitu. Jangan cuma nanya udah sarapan belum? Ya, udah sarapan belum? Jangan cuma itu.
Tapi tanyakan, sudah sholawat belum? Udah istighfar belum? Udah sholat belum? Ya, biar hidup kita betul-betul manfaat. Dan nanti kalau kita wafat setelah usia panjang dan segala kebaikan, Allah beri kita nikmat anak keturunan yang soleh, solihah, yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau adalah orang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa sholat sehingga kakinya pecah-pecah. Kemudian Siti Aisyah mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini, padahal engkau telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Siti Aisyah, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, inilah kekhususan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang menyamainya. Tidak ada dalam satu hadis sahih pun yang menceritakan tentang balasan amalan kepada selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa dosanya yang telah lalu dan akan datang akan diampuni. Ini hanya khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perkara ketaatan, kebaikan, dan keistiqomahan yang tidak didapati oleh manusia selain beliau, baik dari orang yang terdahulu maupun orang yang belakangan. Beliaulah manusia yang paling sempurna secara mutlak, dan beliaulah pemimpin sayyid seluruh manusia di dunia dan akhirat. Walaupun sudah tidak punya dosa, namun beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar di setiap waktu. Para sahabat telah menghitung dalam setiap majelisnya, Rasulullah SAW terlihat paling banyak beristighfar. Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
Mari kita teladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap waktunya selalu diisi dengan istighfar. Bahkan sampai akhir hayat hidupnya pun beliau tidak lepas dari amalan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang sudah dijamin dosanya yang telah lalu dan akan datang akan diampuni, banyak beristighfar. Bagaimana dengan kita yang tidak dijamin seperti itu? Sungguh hina kita sebagai umatnya yang banyak dosa apabila tidak mau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus memberi amalan kita untuk membaca sholawat. Sholawat apa saja yang kita tahu, 10 kali di pagi hari dan 10 di sore hari, agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Serta Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus juga memberi kita amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca istighfar 70 kali pada pagi hari dan 70 kali malam hari, dengan harapan segala dosa-dosa kita diampuni dan kelak di akhirat kita dikumpulkan dengan para wali Allah. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kita untuk selalu mengikuti jejak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita akhir hidup yang baik, husnul khatimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.